Para penonton, ternyata kawasan Mausoleum Syekh Ubaidillah Al-Ahror ini memang cukup luas. Banyak pepohonan tumbuh di sini membuat lingkungannya terasa sejuk. Dapat kami informasikan bahwa kompleks ini meliputi area seluas 45 hektar. Lokasi makomnya Imam Bukhari tepat di bawah bangunan ini yang tadi telah kami ziarahi. Sedangkan batu nisan yang ada di bangunan ini berupa seperti bentuk kuburan, itu hanya merupakan simbol saja. Kita dari kota Samarkand mau ke Bukoro. Kegiatan untuk hari ini dengan Bismillah, ya. Dan kita pergi ke makam Syekh Khaja Ahrar Wali. Dari situ kita menuju ke makam Imam Bukhari. Perjalanan kita sampai ke Bukhara 4 jam, sampai ke Gisduan, Abdul Khalik Gisduan itu. Para penonton, dapat kami informasikan bahwa Syekh Ubaidillah Al-Ahror Kudususiri yang makomnya akan kami kunjungi merupakan silsilah yang ke-17 di Tarekat Naksabandiyah Jabal Kubis Tanjung Murawa. Pasti. Iya, pulang dari sini nanti kami kita suruh haji.
Masjid Abdullah Khairwali mau memberikan informasi tentang beliau. Jadi Syekh Khawaja Abdullah Khairwali adalah pengurus dan adalah dari silsilah nomor 20 Bapak itu, nomor 20. Kalau Bapak anak ini adalah 17. Para penonton, ternyata kawasan Mausoleum Syekh Ubaidillah Al-Faqih ini memang cukup luas. Banyak pepohonan tumbuh di sini membuat lingkungannya terasa sejuk. Dapat kami informasikan dari pusat kota Samarkand ke Imam Bukhari Kompleks di Desa Hartang, Distrik Bayarik, lebih kurang 25 km ke arah utara. Jadi jika kita naik bus dapat tempuh lebih kurang 35 menit sampai dengan 45 menit. Kita udah hampir sampai. Kita harus menentukan waktu karena tempatnya sangat luas. Ini kayaknya mau sebentar lagi mau hujan. Ini udah persiapan supaya kita nggak kena hujan. Yang mau sholat, nanti kita semua guide akan bagi tugas. Ada yang akan tunggu di toilet dan menentukan tempat wudhu. Yang sudah ada wudhu, siapapun nanti terlambat, tetap akan ada guide yang akan mengarahkan kemana. Kasihan ketinggalan depan ya. Sekarang kami berada di kompleks Imam Bukhari. Dapat kami informasikan bahwa kompleks ini meliputi area seluas 45 hektar dan di dalamnya sudah termasuk masjid utama, kemudian makam Imam Al-Bukhari, kemudian bangunan administrasi, dan ada lagi 4 menara setinggi 75 meter dan 14 buah kubah. Secara substansial memang bangunan baru ini kapasitasnya telah meningkat dibandingkan dengan lokasi sebelumnya yang hanya dapat menampung 12.000 pengunjung per hari. Sedangkan bangunan baru ini memungkinkan menampung hingga 65.000 pengunjung setiap harinya. Kemudian masjidnya dapat juga menampung 10.000 jamaah. Sementara halaman yang di luar sana itu dapat menampung antara 35.000 hingga 40.000 orang saat ada acara keagamaan besar, seperti misalnya sholat Idul Fitri.
Penonton, banyak juga orang yang bertanya sebenarnya siapa Imam Bukhari itu. Jadi menurut literatur yang ada, Imam Bukhari itu adalah salah satu ulama ahli hadis terbesar dan paling dihormati dalam sejarah Islam. Kitab kumpulan hadis yang beliau susun diberi nama Sahih Al-Bukhari. Hadis-hadis yang terekam dalam memorinya terdiri atas 200.000 lebih hadis yang tidak sahih dan 100.000 hadis yang sahih. Jadi dari 100.000 hadis yang sahih tersebut, Imam Bukhari hanya mencantumkan sebanyak 7.275 hadis dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari tersebut. Lokasi makomnya Imam Bukhari tepat di bawah bangunan ini yang tadi telah kami ziarahi. Sedangkan batu nisan yang ada di bangunan ini berupa seperti bentuk kuburan, itu hanya merupakan simbol saja. Penonton, beberapa menit lagi diperkirakan akan turun hujan lebat. Jadi kami harus segera kembali ke bus agar supaya tidak terkena hujan. Lokasi parkir bus itu lumayan jauh ya. Oleh karena itu mohon maaf, kami sudahi dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai besok pada episode berikutnya.